warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurasya Ramadan dari kelas 2 CPGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah konsep dasar IPA 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang bumi. Disimak ya. Bumi berbentuk bulat tepat dan terdiri dari daratan dan lautan. Jumlah lautan lebih besar dari daratan. Oleh karena itu, jika dilihat dari luar angkasa, bumi tampak berwarna biru. Bumi memiliki beberapa lapisan, mulai dari lapisan batu-batuan di lapisan terluar tempat kita tinggal, hingga lapisan inti besi pada bagian terdalam. Bumi memiliki garis tengah dengan panjang 12.740.000 meter. Cara merawat bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar karet ban sembarangan, dan menjaga lingkungan sekitar. Secara struktur, bumi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerak bumi atau crust. Kerak bumi adalah lapisan yang selalu bergerak. Pada zaman dahulu, seluruh daratan di muka bumi membentuk massa daratan yang sangat luas, sehingga hewan-hewan dapat menjelajah bebas. Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling terluar. Kerak bumi terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerak benua. Kerak benua adalah benda padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya dan batuan beku basalt pada bagian bawahnya. Tebal dari lapisan ini adalah 30-80 km dan rata-rata 35 km. Kerak benua disebut juga dengan lapisan granitis karena terdiri dari susunan batu yang berkomposisi batuan granit. Yang kedua, kerak samudra. Kerak samudra adalah benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bagian bawahnya batu-batuan vulkanik, dan yang paling bawah tersusun dari batuan gabbro dan peridot. Ketebalan kerak samudra sekitar 5-15 km. Kerak samudra disebut juga lapisan basaltis karena penyusunan berupa batuan yang berkomposisi basalt. Lapisan dan struktur kerak bumi. Lapisan dan struktur kerak bumi terbagi menjadi 3. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membuka. Batuan beku juga disebut dengan vulkanik. Secara umum, ciri dari batuan beku adalah homogen, menyatu, tidak ada lapisan, dan tidak mengandung fosil. Batuan beku dibagi menjadi 3. Yang pertama, batuan tubir atau batu beku dalam. Batuan tubir hanya terdiri dari kristal, terbentuk jauh di dalam kulit bumi. Bongkahan kristal yang besar-besar terjadi karena proses pendinginan yang berjalan lambat. Contoh dari batuan beku dalam yaitu batuan granit dan batuan gabbro. Yang kedua, batuan leleran atau batuan beku luar. Pembekuan batuan ini terjadi di lapisan kulit ini sehingga penurunan temperatur terjadi sangat cepat. Pada pembentukannya, kadang-kadang magma sama sekali tidak menghasilkan kristal, tetapi ada juga yang membentuk kristal-kristal kecil, sehingga batuan leleran dapat berupa kristal kecil, kristal besar, dan bahan amorf seperti liparit. Ciri-ciri batuan luar yaitu pada umumnya mempunyai butir kristal yang halus bahkan amorf. Contohnya batu atom. Yang ketiga, batuan korok atau batuan beku gang.
Batuan korok merupakan batuan yang terbentuk di dalam lirik-lirik atau ganggang. Proses pendinginan berlangsung lebih cepat karena berada di dekat permukaan, sehingga batuan ini dapat kristal kecil dan kristal besar, tapi juga ada tidak mengkristal seperti bahan amorf. Contohnya granit fosfir. Ciri-ciri batuan korok atau batuan gang yaitu tersusun dari kristal-kristal halu, hanya mengandung sedikit butiran gas dan memiliki butiran sedang. Yang kedua dari lapisan dan struktur kerak bumi adalah batuan sedimen atau batuan endapan. Pelapukan yang dialami oleh batuan ini menyebabkan struktur batuan yang mudah lepas. Batuan sedimen dibagi menjadi 3. Yang pertama, batuan sedimen klasik. Batuan sedimen klasik adalah sedimen yang susunan kimianya sama dengan susunan kimia batuan asal. Contohnya yaitu batu gunung yang membukit akibat pelapukan dan menjadi hancur berkeping-keping. Kemudian kepingan itu diangkut oleh air hujan, longsor, atau berguling-guling di lereng dan masuk sungai. Arus sungai tersebut kemudian membanting batu tersebut sehingga menjadi kerikil, pasir, dan lumpur yang kemudian mengendapnya di tempat baru. Dan adapun yang disebut batuan sedimen non-klasik. Sedimen non-klasik yang utama adalah batu gamping. Batuan sedimen yang kedua adalah batuan sedimen kimiawi. Pengendapan ini terjadi karena proses kimia seperti pelarutan, penguapan, oksidasi, dan sebagainya. Contohnya yaitu hujan di Gunung Kapur. Yang ketiga, batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik ini terjadi karena selama proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme, yaitu sisa rumah atau hewan laut yang telah mati yang tertimbun di dasar laut seperti terumbu karang, tulang belulang, lapisan humus di hutan, dan sebagainya. Jika ditinjau dari tempat terjadinya, batuan sedimen dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, batuan sedimen kontinental. Merupakan batuan sedimen yang pengendapannya di laut, misalnya tanah los dan tanah gurun pasir. Yang kedua, batuan sedimen marine. Merupakan batuan sedimen yang pengendapannya terjadi di laut, misalnya endapan radiolaria di laut dalam, lumpur biru di pantai, dan lumpur merah. Yang ketiga, batuan sedimen lacustrine. Merupakan batuan sedimen yang pengendapannya di danau, misalnya tanah liat di danau. Ya, selanjutnya yaitu ada batuan metamorf atau batuan malihan. Batuan metamorf merupakan batuan yang telah mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara kimiawi, sehingga batuan ini akan berbeda dari induknya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan batuan metamorf ini. Yang pertama yaitu suhu yang tinggi, yang kedua tekanan yang kuat, dan yang ketiga waktu yang lama. Kemudian batuan metamorf ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama metamorf termal, merupakan batuan yang berubah karena pengaruh suhu yang tinggi. Yang kedua, metamorf dinamo, merupakan batuan yang berubah karena pengaruh tekanan yang cukup kuat dalam waktu yang sangat lama. Contohnya seperti batu lumpur menjadi batu tulis. Yang ketiga yaitu metamorf pneumatolitis, merupakan batuan yang berubah karena pengaruh gas-gas dari magma. Contohnya batu sabak, batu tuskam, dan batu eklogit. Setelahnya kita mengetahui struktur bumi yang pertama yaitu kerak bumi. Selanjutnya ada struktur bumi yang kedua yaitu selimut bumi atau selubung bumi. Selimut bumi ini terletak di bawah lapisan kerak bumi. Selimut bumi ini kebanyakan berupa silikat besi dan magnesium. Selimut bumi ini berfungsi
untuk melindungi bagian dalam bumi. Dan lapisan ini memiliki ketebalan mencapai 2.900 km dan merupakan batuan lapisan yang padat yang mengandung silikat dan magnesium. Suhu di bawah bagian selimut bumi ini mencapai 3000 derajat Celcius, akan tetapi belum mempengaruhi kepadatan batuan. Selimut bumi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada litosfer, yang kedua astenosfer, dan yang ketiga ada mesosfer. Yang pertama, litosfer. Litosfer ini merupakan lapisan terluar dari selimut bumi yang tersusun dari materi-materi padat terutama batuan. Lapisan litosfer ini memiliki ketebalan mencapai 50-100 km. Bersama-sama dengan lapisan kerak bumi, kedua lapisan ini disebut dengan lempeng litosfer. Yang kedua yaitu astenosfer. Astenosfer ini terletak di bawah lapisan litosfer. Astenosfer memiliki ketebalan mencapai 100-2400 km. Diduga astenosfer ini sebagai tempat formasi magma atau magma induk. Yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan ini terletak di bawah lapisan astenosfer, memiliki ketebalan 2.400 sampai 2.700 km yang tersusun dari campuran batuan basah dan besi. Terletak pada ketinggian mencapai 25 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Pada ketinggian 25 sampai 50 km terjadi gejala inversi temperatur di mana suhu udara akan mengalami kenaikan sesuai dengan ketinggian. Akan tetapi suhu udara ini akan mengalami penurunan kembali pada ketinggian mulai dari 50 sampai dengan puncak atau 80 km pada bagian lapisan mesosfer. Di wilayah ini diperkirakan suhu udara mencapai negatif 83 derajat Celcius. Setiap benda angkasa yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer akan hancur dan terbakar pada bagian mesosfer ini. Setelahnya kita mengetahui struktur bumi, yang pertama kerak bumi dan yang kedua selimut bumi. Selanjutnya ada struktur bumi yang ketiga yaitu inti bumi atau core. Inti bumi ini merupakan lapisan yang paling dalam dari struktur bumi. Inti bumi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama inti bumi luar dan yang kedua inti bumi dalam. Yang pertama, inti luar. Inti luar ini memiliki ketebalan 2000 km. Terdiri dari besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Para peneliti menyebut inti luar bumi ini sebagai pengarah kompas magnetik yang disebabkan ketika bumi melakukan rotasi menghasilkan magnet bumi. Yang kedua yaitu inti dalam bumi. Inti dalam bumi merupakan pusat bumi yang berbentuk bola yang memiliki diameter 2700 km. Tersusun dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Menurut hipotesis para peneliti, inti bumi ini tersusun dari material yang bersifat pejal atau keras yang ditutupi oleh struktur cairan yang kental dengan suhu yang sangat tinggi. Setelahnya kita mempelajari tentang struktur bumi, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk muka bumi. Bumi berbentuk bulat pepat dan terdiri atas daratan dan lautan. Secara umum, bentuk permukaan bumi tidaklah rata, terdiri dari permukaan bumi yang tinggi atau terjal, ada pula permukaan bumi yang rendah atau landai. Secara alami, bentuk permukaan bumi ini dipengaruhi oleh 2 tenaga alami, yaitu yang pertama tenaga endogen dan yang kedua tenaga eksogen.
Yang pertama, tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Dan yang kedua yaitu tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi yang mengakibatkan kerusakan atau terjadinya perombakan pada muka bumi. Yang pertama ada tenaga endogen, meliputi tenaga tektonik, tenaga vulkanik, dan gempa bumi. Yang pertama, ada tenaga tektonik. Tenaga tektonik merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan terjadinya pergerakan atau dislokasi dan perubahan pada lapisan batuan, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Tenaga tektonik ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada tenaga epirogenetik dan yang kedua ada tenaga orogenetik. Yang pertama yaitu ada tenaga epirogenetik. Tenaga epirogenetik ini merupakan gerak lapisan dari kerak bumi yang berlangsung relatif lambat dalam waktu yang lama serta meliputi wilayah yang luas. Contohnya yaitu tenggelamnya benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Yang kedua yaitu tenaga orogenetik. Tenaga orogenetik ini merupakan tenaga dari dalam bumi yang berlangsung relatif singkat serta meliputi wilayah yang sempit. Tenaga orogenetik ini menghasilkan suatu bentuk permukaan bumi berupa lipatan dan patahan. Selain tenaga tektonik, yang kedua ada yang disebut dengan tenaga vulkanik. Tenaga vulkanik ini merupakan tenaga yang menyebabkan keluarnya magma dari perut bumi. Hal ini terjadi karena tingginya temperatur dan tekanan gas, sehingga magma selalu mencari jalan keluar melalui celah-celah pada kulit bumi. Akhirnya magma ini sampai ke permukaan bumi. Magma ini disebut dengan lava. Kemudian, letusan dan lelehan magma ini akan menyebabkan terbentuknya lubang kepundan, dan setiap kali terjadinya lelehan dan letusan, lava ini akan diendapkan di sekitar lubang kepundan tersebut. Kemudian akan membentuk suatu timbunan yang semakin tinggi sehingga terbentuknya gunung berapi. Selain dari tenaga tektonik dan tenaga vulkanik, selanjutnya yang ketiga ada yang disebut dengan gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa bergeraknya lapisan bumi sebagai akibat adanya pergeseran lapisan kulit bumi. Gempa bumi ini sering terjadi di daerah patahan, baik itu di daratan maupun di lautan. Pusat gempa bumi ini disebut dengan hipocentrum yang terdapat di dalam bumi. Perkenalkan, nama saya Nur Afriani. Saya di sini akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang tenaga eksogen dan penampang melintang bentuk muka bumi. Tenaga eksogen. Eksogen atau eksogenik berasal dari kata exos yang artinya luar dan genos yang artinya asal. Tenaga eksogen artinya yaitu tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi yang dapat mengakibatkan perusakan atau perombakan bentuk muka bumi. Contoh perusakan yang disebabkan oleh tenaga eksogen yang pertama yaitu pelapukan. Pelapukan merupakan proses hancurnya kulit bumi yang disebabkan oleh cuaca, air, atau organisme. Pelapukan dibedakan menjadi 3, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimia, dan pelapukan organik. Yang kedua yaitu pengikisan atau erosi. Erosi merupakan proses terkikisnya kulit bumi yang disebabkan oleh air, es, atau angin. Erosi berdasarkan tenaga erosinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu erosi oleh tenaga air sungai. Erosi oleh tenaga air sungai dapat membentuk objek geografi seperti lembah berbentuk V, jurang, dan air terjun. Lembah berbentuk V. Lembah berbentuk V dapat terjadi karena adanya aliran air yang cepat di sungai, sehingga mengakibatkan terjadinya erosi vertikal dan erosi ke samping. Erosi vertikal akan membuat sungai semakin dalam, dan erosi ke samping akan membuat sungai semakin melebar. Oleh karena itu, maka akan terbentuk lembah berbentuk V. Contoh dari lembah berbentuk V yaitu lembah Anai dan Grand Canyon di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu jurang. Jurang dapat terbentuk karena adanya pengikisan pada batuan yang resisten. Batuan yang resisten merupakan batuan yang berada di sisi kanan kiri sungai. Batuan yang resisten merupakan batuan yang sulit untuk terkikis oleh air. Namun,
karena adanya erosi vertikal yang lebih cepat dibandingkan dengan erosi ke samping membuat dasar sungai semakin dalam. Dan selanjutnya yaitu air terjun. Proses terbentuknya air terjun hampir sama dengan proses terbentuknya jurang. Air terjun dapat terbentuk pada sungai yang memiliki batuan yang berselang-seling, yaitu batuan yang resisten dan batuan yang tidak resisten, di mana kecepatan air membuat ketinggian batuan yang resisten dan batuan yang tidak resisten berbeda. Oleh karena itu, air yang jatuh dari atas akan membentuk air terjun. Yang kedua yaitu erosi oleh air laut. Erosi oleh air laut dapat terjadi karena adanya pukulan gelombang terhadap dinding pantai. Laut memiliki batuan yang berselang-seling, yaitu batuan yang tidak resisten dan batuan yang resisten. Batuan yang tidak resisten akan membentuk teluk yang menjorok ke daratan, sedangkan batuan yang resisten akan membentuk tanjung yang menjorok ke laut. Salah satu contoh teluk dapat kita temui di Indonesia yaitu Teluk Tomini dan Teluk Bone yang berada di Sulawesi. Yang ketiga yaitu erosi oleh angin. Erosi oleh angin banyak terjadi di daerah gurun dan daerah yang beriklim kering. Angin bersama pasir akan mengikis batu-batuan yang dilaluinya dan akan membentuk batu cendawan. Contohnya yaitu Tanah Los di Cina Utara atau Gurun Gobi yang memiliki tebal 600 meter. Yang keempat yaitu erosi oleh es atau gletser. Erosi oleh es atau gletser terjadi di daerah yang memiliki 4 musim. Pada musim semi akan terjadi erosi oleh gletser yang meluncur menuruni lembah, sehingga akan membuat lereng menjadi lebih terjal. Yang ketiga yaitu pengendapan. Setiap hasil pelapukan dan pengikisan yang terbawa oleh jarak tertentu maka akan diendapkan. Proses ini disebut sedimental. Pengendapan berdasarkan tenaga pengangkutnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pengendapan oleh air. Pengendapan oleh air akan membentuk objek geografi seperti meander dan dataran banjir. Meander merupakan sungai yang berkelok-kelok yang terbentuk karena adanya proses pengendapan. Meander biasanya terjadi di sungai bagian hilir dan terjadi karena adanya pengikisan dan pengendapan yang terjadi secara berturut-turut. Selanjutnya yaitu dataran banjir. Apabila terjadi hujan lebat, maka volume air akan meluap hingga ke tepi sungai. Akibatnya akan membentuk dataran di tepi sungai yang disebut dengan dataran banjir. Yang kedua yaitu pengendapan oleh air laut. Pengendapan oleh air laut akan membentuk objek geografis seperti spit, penghalang pantai, dan tombolo. Spit merupakan akumulasi material yang berada di atas permukaan laut. Penghalang pantai dapat terbentuk karena spit yang memanjang melewati teluk. Sedangkan tombolo merupakan spit yang tersambung dengan daratan. Yang ketiga yaitu pengendapan oleh es. Pengendapan oleh es dapat terjadi pada saat musim semi, di mana akan terjadi pengikisan oleh es yang kemudian meluncur, menuruni lembah, dan mengendap di lembah. Oleh karena itu, lembah yang semula berbentuk V maka akan berubah menjadi U. Selanjutnya yaitu penampang melintang bentuk muka bumi. Yang pertama yaitu karakteristik objek geografi. Akibat adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen, maka akan membuat karakteristik objek geografi berbeda. Contoh karakteristik objek geografi yang pertama yaitu lembah. Lembah berada di kaki perbukitan dan pegunungan. Terkadang, tinggi lembah bisa mencapai 1 meter dari permukaan laut. Yang kedua yaitu pegunungan. Pegunungan hampir sama dengan perbukitan. Pegunungan dapat kita kenali dengan lereng yang terjal, curam, dan puncaknya yang lebar. Tinggi puncak pegunungan bisa mencapai 500 mdpl sampai 1500 mdpl. Yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi dapat kita kenali dengan puncaknya yang datar. Bentang alam ini memiliki lereng yang terjal, sehingga pada peta dapat kita tunjukkan dengan garis kontur yang rapat. Yang kedua yaitu penampang melintang bentuk muka bumi daratan. Permukaan bumi memiliki bentuk dan ukuran. Setiap bentuk permukaan bumi memiliki pola kontur yang berbeda, di mana pola kontur ini biasanya terdapat pada peta topografi. Peta topografi merupakan peta yang menggambarkan tentang permukaan bumi berdasarkan reliefnya. Relief merupakan perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi. Setiap relief dapat ditandai dengan perbedaan pola garis kontur. Garis kontur merupakan garis khayal yang menunjukkan tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Yang ketiga yaitu penampang melintang bentuk muka bumi dasar laut. Berdasarkan kedalamannya, laut dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama yaitu zona litoral. Zona litoral merupakan wilayah antara garis air laut pasang dengan garis air laut surut.
Yang kedua yaitu zona neritik. Zona neritik merupakan wilayah laut yang memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter. Yang ketiga yaitu zona batial. Zona batial merupakan wilayah laut yang memiliki kedalaman 200 sampai 1000 meter. Dan yang keempat yaitu zona abisal. Zona abisal merupakan wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Saya Nesa Wildianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenampakan alam yang ada di laut. Penampakan alam yang ada di laut yang pertama yaitu Pulau Gunung Api Laut. Pulau Gunung Api Laut merupakan gunung berapi yang bermula ada di dasar laut dan puncaknya mencapai permukaan laut. Contohnya Gunung Krakatau. Terus yang kedua ada ambang laut. Ambang laut merupakan ambang yang memisahkan dua laut yang dalam. Contohnya ambang laut Gibraltar. Terus yang ketiga ada lubuk laut. Lubuk laut merupakan laut dalam yang melebar atau trog. Contohnya Trog Banda dan Trog Jawa. Terus yang keempat ada gunung laut. Gunung laut merupakan gunung yang ada di dasar laut. Gunung ini muncul di dasar laut, akan tetapi puncaknya tidak dapat mencapai permukaan laut. Yang kelima ada punggung laut. Punggung laut merupakan pegunungan besar dan sangat panjang yang berada di tengah samudra. Contohnya punggung laut Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Yang keenam ada atol. Atol merupakan pulau yang sebagian wilayahnya tenggelam di bawah permukaan air. Batuan-batuan yang terdapat dalam wilayah ini mempunyai ciri khas yaitu terumbu karang yang berbentuk seperti cincin. Lalu yang ketujuh ada palung. Palung merupakan ngarai dasar laut yang sempit, lebar, dan panjang. Contohnya palung Jawa. Yang kedelapan ada continental shelf. Continental shelf merupakan bagian dari dasar laut yang berbatasan langsung dengan benua. Kedalaman lautnya mencapai 200 meter. Terus yang kesembilan ada continental slope. Continental slope merupakan bagian dari lereng submarin yang berbatasan langsung dengan continental shelf. Kedalaman lautnya mencapai 2000 sampai 2500 meter. Terus yang ke-10 ada continental rise. Continental rise merupakan bagian dari continental slope. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk muka bumi pada peta. Peta menggambarkan banyak sekali informasi mengenai kenampakan dan bentuk-bentuk muka bumi. Peta menggambarkan bentuk muka bumi sebagaimana adanya. Apapun yang tergambar di peta itu sesuai dengan bentuk aslinya atau konform. Nah, ada banyak simbol-simbol yang terdapat dalam peta yang menggambarkan bentang alam dan bentang budaya. 1. Bentang alam. Yang pertama ada daratan. Daratan pada peta biasanya digambarkan dengan simbol garis berwarna hitam yang tidak berujung, tetapi bertemu dan berbatasan langsung dengan laut. Biasanya simbol tulisan nama pulau atau benua ditulis dengan huruf besar dan tegak. Yang kedua, laut. Laut pada peta digambarkan dengan menggunakan simbol gradasi berwarna biru. Laut dangkal dengan kedalaman 0 sampai 200 meter disimbolkan dengan warna biru sangat muda. Kedalaman laut 200 sampai 500 meter disimbolkan dengan warna biru muda. Sedangkan kedalaman laut yang lebih dari 500 meter menggunakan biru berwarna tua. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah merupakan bentuk permukaan bumi yang ketinggiannya sekitar 0 sampai 200 mdpl. Dataran rendah pada peta dapat digambarkan dengan simbol berwarna hijau. Yang keempat, pegunungan atau perbukitan. Pegunungan atau perbukitan pada peta dapat digambarkan dengan simbol berwarna kuning atau coklat muda hingga coklat tua. Yang kelima, ada gunung. Gunung pada peta digambarkan dengan simbol segitiga sama kaki. Yang keenam, ada hutan. Hutan pada peta digambarkan dengan simbol warna hitam atau hijau dengan pola tertentu. Yang ketujuh, ada danau.
Danau pada peta berwarna biru digambarkan dengan simbol yang bentuknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedelapan ada sungai. Sungai pada peta digambarkan dengan simbol garis memanjang. Dan bentang alam yang terakhir yaitu rawa. Rawa pada peta digambarkan dengan garis putus-putus berwarna hitam dengan dasar warna biru muda. Rawa pada peta digambarkan dengan pola tertentu. Selanjutnya ada bentang budaya. Nah, bentang budaya itu merupakan perpaduan antara alam dan campur tangan manusia yang menggunakan teknologi. Nah, contoh dari bentang budaya itu adalah bentang budaya kota. Nah, simbol-simbol kota berbeda berdasarkan ukuran kotanya. Nah, simbol bujur sangkar warna merah yang menunjukkan ibu kota negara. Ibu kota provinsi disimbolkan dengan bujur sangkar yang di dalamnya terdapat lingkaran berwarna hitam. Lalu ada kabupaten atau kota digambarkan dengan simbol bulatan warna putih. Sedangkan kota-kota kecil setingkat kota, kecamatan digambarkan dengan bulatan kecil warna hitam. Nah, setiap simbol kota disertai pula nama kotanya. Nah, nama suatu ibu kota negara atau provinsi dituliskan dengan huruf kapital atau hanya awalnya kata yang kapital dan tegak. Nah, kemudian ada bandara atau pelabuhan. Nah, pada peta bandara atau pelabuhan udara itu disimbolkan dengan gambar kapal terbang. Sedangkan pada pelabuhan itu menggunakan simbol jangkar. Lalu ada rel kereta api. Nah, pada peta jalan kereta api itu digambarkan dengan simbol dua garis lurus sejajar dan berruas-ruas. Lalu ada tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu biasa digambarkan dengan simbol tertentu. Ya, contohnya itu ada masjid. Masjid itu disimbolkan dengan kubah yang di atasnya terdapat bulan dan bintang. Nah, sedangkan kalau gereja disimbolkan dengan tanda salib. Kalau pura dan wihara itu pada peta digambarkan seperti bentuk dasar bangunannya. Lalu ada hutan kota. Nah, untuk mengurangi polusi udara, kota-kota besar membutuhkan hutan. Nah, pada peta, hutan kota itu digambarkan dengan simbol titik-titik. Lalu ada waduk. Nah, waduk adalah dana buatan untuk pembangkit tenaga listrik dan irigasi. Pada peta, waduk disimbolkan dengan logo listrik. Lalu ada lokasi rekreasi. Nah, lokasi rekreasi itu pada peta digambarkan dengan simbol tertentu sesuai dengan kenyataan yang dituliskan nama tempat rekreasinya tersebut. Selanjutnya ada litosfer. Nah, litosfer itu merupakan lapisan kulit. Kata litosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya batuan dan sfer atau sphaira yang artinya lapisan. Nah, sehingga litosfer itu dapat dikatakan sebagai lapisan kerak bumi paling luar yang terdiri dari batuan dengan ketebalan rata-rata yaitu 70 km. Kemudian ada lapisan-lapisan penyusun kulit bumi, yaitu yang pertama ada barisfer. Nah, lapisan ini merupakan lapisan inti bumi, sehingga litosfer dapat dikatakan sebagai lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk muka bumi yang bulat. Yang kedua, ada lapisan perantara atau astenosfer atau mantel. Nah, lapisan perantara itu merupakan adalah bahan cair yang bersuhu tinggi dan pijar atau panas. Nah, lapisan ini mempunyai ketebalan sekitar kurang lebih 1700 km. Terus yang ketiga ada litosfer. Nah, litosfer itu merupakan lapisan yang terdapat di atas lapisan perantara dan mempunyai ketebalan kurang lebih 1200 km dengan berat jenis rata-rata 28 gram per cm kubik. Kemudian ada lapisan sial. Nah, lapisan ini mempunyai sifat yang padat dan kaku. Nah, lapisan sial juga disebut lapisan kerak. Lapisan kerak ini terdiri dari dua bagian, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Lalu ada lapisan sima. Nah, lapisan sima adalah bahan yang bersifat elastis dengan ketebalan kurang lebih 65 km. Nah, lapisan ini tersusun dari logam-logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan